saudara? Ya. Shalom. Shalom. Jelaskan suaranya. Gimana Cika? Suaranya jelas nggak Cika? Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan bersama dengan keluarga Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Terus Engkau Allah yang akan memenuhi kami, mengasihi kami, menyatakan ibadah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, memenuhi Engkau dengan senang hati kami, senang kekuatan kami, seluruh hidup kami persembahkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.
Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa Engkau ada di dalam hidup kami tidak ada artinya. Bahkan tidak ada yang dapat kami lakukan, tidak ada yang dapat kami kerjakan ketika kami ada di luar Engkau. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Cerah sini, biar cerah. Deh. Hah? Cerahnya matahari pagi. C. Dunia ini tidak
Semua hanya datang dan pergi lagi, namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada berhenti. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Kau yang layak dipuja, kami bersorak menyanyikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan perkataan-perkataan Allah yang menunjukkan seluruh kehidupan kita, yang membuat kita menjadi kuat. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah Di dalam
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau terus membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu yang membawa kami masuk ke dalam satu zaman yang baru. Terima kasih, perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami. Perkataan-perkataan-Mu membuat Engkau semakin nyata ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersekutu lagi dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami mau makan dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Ya. Oke. Haleluya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semua sukacita nampaknya. Haleluya. Shalom anak-anak semua. Mana anak-anak nih? Shalom Jelita dari yang termuda. Shalom Jelita, apa kabar? Shalom Jessica, Yabes, ada Marvel, ada Esther, ada Glory ternyata. Glory Sitoru, shalom. Keluarga Nael. Nael sama Geva, mana ya? Miguel, Mikael, Michelle, shalom. Geva udah sehat enggak? Sini, tulang. Mananya? Dalam Orangnya nggak kelihatan. baru nyampe mamiku. Shalom Nael. Salam tulang dulu. Baik, puji Tuhan ya semua. Shalom ya yang sedang mau bekerja, shalom. Siapa yang mau kerja ini? Pak Yabes ya. Masih sempat ya dengerin. Baik. Sudah dibahas, masih dibahas atau sudah di PT? Hah? Masih dibahas. Oke. Baik. Boleh matikan kameranya enggak? Baik, puji Tuhan ya semua. Di situ terlalu kencang kan? Karena ini udah kecil. Cek 1. Baik, puji Tuhan. Ya. Hah? Suara saya cukup jelas kah? Jelas ya? Jelas ya? Baik, puji Tuhan. Oke. Ada yang mau cerita malam hari ini? Wah, Bu Rahel juga bisa hadir malam ini. Shalom. Biasanya nggak sanggup malam-malam. Sekarang mungkin dikuat-kuatkan ya, Bu. Tapi kalau nanti nggak tahan boleh leave ya. Boleh Iya. percobaan. Tapi saya percaya kalau
ada langkah iman terus ya. Saya percaya berbeda ya. Sudah Rasanya sih ada, tapinya putih tapi kemarin-kemarin memang nggak fit badannya, sanggup ya. sekarang semakin baik. Saya beberapa hari ini kurang fit juga ya. Flu ya. Ya flu gitu. Flu tapi rada memeriang gitu ya. Nggak enak sekali. Mungkin karena sudah lama nggak sakit gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Padahal anak-anak juga flu juga ya. Mungkin lebih berat dari saya juga mungkin. Kalau saya ini kan dengerin flu-nya ya. Tapi mereka anteng-anteng aja kayaknya. Nah, kita percaya dalam segala keadaan ya. Tadi saya juga baru dari rumah sakit ya mendoakan ini ya. Pak Simanjuntak ya. Tadi katanya sudah sempat mengucapkan kata-kata ini ya, kata-kata selamat tinggal gitu. Makanya ditelepon gitu. Tadi anak-anak yang sudah pada kumpul di sana gitu ya. Karena dia apa ya? Ternyata sudah 5 hari juga di sana ya sampai hari ini. Dan kebetulan tadi saya ya ke sana lah ya. Dia suka cabut itunya ya. Cabut infusnya, jadi kadang jadi berdarah gitu ya. Nggak tenang gitu. Mungkin karena pakai oksigen gitu ya. Terus juga jadi lemah sekali. Dokter bilang katanya jantungnya sudah sangat lemah gitu. Dan ya kalau nanti dilepas bisa meninggal katanya begitu ya. Jadi katanya tadi sudah sempat ini ya mengucapkan kata-kata perpisahan gitu ya. Dan saya ke sana saudara, saya hanya berdoa ini ya, meninggalkan perkataan di sana gitu. Firman. Dan terakhir itu saya tinggalkan itu tadinya saudara, dia untuk mengucapkan dia sudah nggak kenal saya gitu ya, sudah nggak begitu kenal. Kenal saya nggak, harusnya kan saya sering ke rumahnya juga ya, itu harusnya kenal gitu ya, kan di jemaat kita juga lama ya karena sakit memang dan karena selama COVID ini praktis tidak pernah ikut ibadah ya. Jadi kenal, saya coba doakan gitu ya. Dan terakhir itu untuk mengucapkan Tuhan Yesus saja sulit gitu. Ya. Kadang-kadang kan memang diganggu ya. Saya jadi ingat ketika waktu tinggi-tingginya demam kan biasanya begitu ya. Kayak halusinasi ya, bisa begitu memang ya. Dan dia sudah merasa tidak nyaman di sana gitu. Nah, mereka ini kan ya terbiasa sekali ya dengan apa ya, selalu pokoknya pikirannya roh semua aja gitu dari dulu, soalnya sulit sekali ini keluar dari area situ ya. Padahal ya kadang memang ada manifestasi, cuman kan lebih seringnya itu sebetulnya kadang dipermainkan sih sebetulnya ya. Jadi ketika saya tadi tinggalkan itu sudah cukup tenang ya. Ketika saya bilang haleluya, amin katanya gitu, dia semangat. Jadi saya juga semangat meninggalkannya ya. Jadi kira-kira ya jam 5:30 lah ya saya balik dari sana. Nah, saudara, biasanya sih saya habis itu mandi gitu ya. Tapi ini kayaknya nggak sempat lagi, jadi sudah cuci tangan gitu ya. Dan ya dalam segala keadaan saudaranya, kita mesti belajar. Dalam segala keadaan kita mesti maksudnya begini, kita diizinkan gitu.
mengalami keadaan bagaimanapun kondisi tubuh kita, pikiran kita, gitu ya. Sebetulnya semua itu adalah satu tes, gitu. Ujian. Jadi dalam setiap hal-hal sepele ya, hal-hal kecil gitu. Yang kalau kita mau mengikuti prosesnya dari Tuhan itu ya, maka kita itu selalu dapat nilai, saudara. Dapat upah dari Tuhan. Tahukah upahnya itu apa? Upahnya itu Tuhan sendiri. Cuman kan tingkatan Tuhan ini, saudara, kan kalau dibilang Tuhan itu apanya isinya Tuhan itu? Kasihnya kah? Hidupnya kah? Semangatnya kah? Wawasannya kah? Pengalamannya kah? Apa? Banyak sekali kan? Dalam sekali Tuhan itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kenapa saudara kita sekarang, saudara, saya di YouTube-nya kita itu saya buat hari ke. Nah, supaya saudara bisa lihat ya. Sekarang hari ke-343 ya. Jadi saya tulis di situ. 343. Supaya diam-diam saudara mengagumi Tuhan yang sedang bekerja di antara kita. Kok bisa ya Tuhan? Kok hati kami makin lama kok makin terpaut ya kepadamu gitu. Kan Tuhan yang mengerjakan semua. Dan hari lepas hari, saudara, kita merasakan keindahannya kan. Karena kita sudah mulai mengerti apa artinya ditaklukkan kepada Tuhan. Apa artinya menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Di sini kita merasakan pengalaman sejati kita bersama dengan Tuhan. Ini saya katakan kita gitu karena saya adalah saudara, saudara adalah saya. Gitu. Itu kalimat Tuhan, saudara. Ya, itu kalimat Tuhan ketika dia bilang aku dan Bapa satu gitu. Itu perkataan, saudara. Perkataan itu mengikat dirinya Tuhan itu gitu. Kan Tuhan Yesus itu kan sebetulnya yang di dalam dia itulah, yaitu roh Tuhan itu yang mengatakan itu gitu. Tapi yang menampung dia itu kan manusia ya. Nah, gitu kan, yang menampung dia. Cuman kan memang juga manusianya ini sudah ditentukan dari sejak semula. Istilahnya manusianya ini kan ciptaan. Manusianya ya. Namun kan yang di dalam itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan ada padaku katanya kan. Nah, saudara, jadi sebetulnya kan ciptaan itu atau manusia itu dia punya kehendak. Jadi yang minum cawan itu adalah si manusia ini gitu. Kalau boleh kita pisahkan sedikit ya. Kita pisahkan sebentar gitu. Supaya kita mengerti posisi kita. Supaya kita tahu bagaimana sebetulnya Tuhan itu bekerja di dalam kita. Bagaimana dia dalam setiap aspek hidup kita. Ya, dalam hari-hari kita. Entah apapun pekerjaan saudara. Entah apapun posisi saudara, entah saudara jadi ibu rumah tangga saja kah? Atau saudara jadi anak kah? Gitu ya. Apa saja gitu. Jadi dia itu benar-benar bisa benar-benar masuk dalam setiap detail hidup kita. Dalam setiap aspek yang paling kecil sekalipun dalam hidup kita. Sekarang ini, saudara, dia benar-benar. Jadi, saudara mesti bagaimana caranya mudah menangkap ini, saudara? Cara mudahnya. Cara mudahnya itu adalah firman-Nya itu, saudara. Yang sekarang di dalam saudara, firman-Nya. Kalau secara utuh, itu terlalu, apa saudara? Terlalu muluk-muluk. Kalau kita bilang, oh Tuhan di dalam saya, itu terlalu muluk-muluk, saudara. Terlalu, nanti kita tersandung dengan diri kita sendiri. Gitu.
Tetapi kalau kita membayangkan Tuhan itu adalah perkataannya. Perkataannya ini saudara yang saudara mesti pegang. Jadi begitu dia berfirman saudara, begitu dia berfirman, biasanya sih itu ada di dalam Alkitab untuk menolong kita ya. Tetapi sekarang ini saudara, dia itu bebas berkata-kata kepada saudara, bahkan itu melampaui Alkitab. Jadi ini bukan karena kita itu mendengarkan orang lain mengajar, bukan. Kepercayaan yang sederhana seperti ini, saudara. Karena saudara benar-benar mempercayai bahwa kalau engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, gitu, secara jujur ya, kita serahkan. Kan pasti kan kita kan akan selidiki hati kita kan, begitu kita bersikap, cara kita ngomong, cara kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Kan pastilah firman-Nya itu kan akan menegur kita gitu. Kadang-kadang saudara dibiarkan seperti keluar kekotoran-kekotoran kita yang selama ini kita coba tahan. Amarah kita kah? Emosi kita kah? Kejengkelan kita kah? Sifat pelitnya kita kah? Apa saja saudara. Itu hal-hal yang pasti nanti kalau kita jujur di hadapan dia itu indah sekali mengeluarkannya gitu. Jadi walaupun kadang-kadang sampai dengan perkataan mungkin yang keras gitu. Bukan karena saudara mendengarkan perkataan saya ya. Tapi sendiri saudara akan mendengarkan perkataan itu. Tetapi selama ini yang saya perhatikan gitu. Ketika dia tegur saya, ketika rasanya nggak tahu lagi gimana gitu. Selalu ada penghiburan, saudara. Selalu ada semangat untuk, oke, sudah. Kita lupakan dulu ya. Nah, kira-kira begitu. Lupakan dulu ya. Jadi, firman yang kita makan setiap hari, makan itu maksudnya begini, saudara. Merenungkan, terapkan. Jadi, kita itu semua dijagai oleh perkataan-perkataannya. Jadi bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Itu konsep yang lama. Konsep yang lama itu begini, saudara. Kita membayangkan Tuhan itu seperti pribadi yang kayak mengawasi kita. Itu konsep yang lama. Konsep yang baru itu begini, saudara. Jadi firman-Nya itu yang mengawasi kita, perkataan-perkataannya. Oke, perkataan-perkataannya itu yang mengawasi kita. Nah, jadi kita itu mesti ada satu landasan. Jadi iblis itu, saudara, kenapa dikatakan dia dilemparkan ke jurang maut? Dia itu nggak punya dasar lagi gitu. Itu mau jatuh dia nggak tahu kemana gitu. Itu siksaan gitu. Nah, kita juga sebetulnya jadi kebanyakan orang-orang siapapun dia agama apapun dia, ya. Jadi mereka ini nggak punya dasar gitu. Jadi mereka hanya menyembah Allah yang tak kelihatan, tapi mereka beriman itu Tuhan, mereka sedang menyembah Tuhan. Di masa yang lampau memang begitu. Tetapi firman Tuhan bilang Tuhan sudah datang. Yang pertama dulu, kedatangan yang pertama ya. Nah, untuk menerima kedatangan yang pertama kan nggak semua orang bisa menerimanya. Belum semua sampai dengan sekarang. Itu harus saudara menerima. Itu namanya, jadi bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi ya menerima bahwa Tuhan itu sudah pernah datang jadi manusia, naik di atas kayu salib. Jadi pekerjaan naik di atas kayu salib itu adalah pekerjaan supaya kita itu ditebus gitu. Ditebus dari si jahat. Jadi yang tadinya kita itu berdosa,
Firman-Nya sekarang kalau kamu mengaku dengan mulutmu, maka ia setia dengan adil. Oke? Jadi, hanya dengan perkataan kita, dosa kita sudah diampuni. Itu selesai. Oke? Itu dosa, masalah dosa. Artinya, dosa ini penghalang untuk kita kembali kepada Tuhan. Sekarang, semua orang, siapapun bisa kembali kepada Tuhan. Oke? Nah, sekarang ini saudara, setelah kita melihat kekristenan selama ribuan tahun, saudara, kita melihat saudara, kekristenan itu atau orang-orang percaya atau para hamba Tuhan sekalipun saudara, kalau saudara melakukan survei, lakukanlah survei kecil-kecilan atau coba perhatikan. Kan saudara bisa menilai kan seseorang kan, hamba Tuhan tertentu. Saudara bisa menilai dari cara bicaranya. Hanya sebentar aja saudara memperhatikan pasti tahu bahwa sering sekali perkataannya tidak sama dengan tindakannya. Rata-rata begitu. Jadi dengan ujian dengan ujian pandemi kemarin ya, itu kelihatan semua aslinya. Benar nggak mereka itu percaya sama Tuhan? Kelihatan. Jadi mereka itu pakai firman untuk menutupi. Sebetulnya Tuhan sedang datang menghakimi. Jadi tujuan menghakimi itu bukan begini, saudara. Bukan supaya kita itu dihukum, bukan. Karena belas kasihannya itu menang atas penghakiman. Jadi sebetulnya tujuan dari penghakiman itu justru supaya kita bisa ditaklukkan. Itu sebetulnya artinya. Jadi walaupun kita mengalami, justru di masa kita mengalami penderitaan lah, ketika kita melihat sepertinya tidak ada jalan, lalu kita berserah. Saudara, ada kemarin jemaat ya yang datang ya. Itu yang saya layani lewat telepon kemarinnya di Pangkal Pinang itu kan. Nah, lalu saya bilang datanglah gitu. Karena dia sudah lama berpisah dengan istrinya kan. Begitu datang di sini nggak kasih kabar. Udah mau pulang baru kasih kabar gitu. Ya. Ya, datanglah ke sini, saya bilang besok ibadah. Lalu dia bilang, saya nggak tahu jalan ke sana, padahal kan ada ini semua. Ya, saya bilang, ya, oke, ada kebetulan jemaat yang ini, oke, saya bilang jemput gitu. Udah fasilitasi semua bawa dan antar pulang. Saudara, waktu dulu telepon, itu si istri ini sudah nggak mau gitu loh. Nggak pernah mau ngangkat teleponnya dia gitu. Jadi ada memang masalah yang sangat ini sekali dengan ibu daripada si ini ya. Nah, dari perkataannya dia bilang begini, cerita, aduh Pak, saya sudah capek, sudah putus asa. Beneran ya kamu sudah putus asa ya? Beneran sudah putus asa? Bener. Pegang perkataanmu ya, sudah putus asa ya. Berarti kan kalau kamu sudah putus asa kan kamu menyerah sama Tuhan ya. Oke, sudah, betul. Sudah putus asa belum? Oke, sekarang jangan pikirin dulu. Saudara dari pembicaraan gitu ya. Pas lagi selesai itu saudara, itu saya tadinya nggak tahu kalau dia sudah tinggal serumah juga dengan istrinya di sini gitu. Cuman pikiran dia pokoknya harus ikut pulang istrinya. Nggak begitu cara kerja Tuhan, saya bilang. Tidak seperti itu, tidak mau ikutin maumu terus gitu. Padahal saudara lagi di situ, dia lagi di mana gitu, ditanyain terus. Udah makan belum? Lagi di mana? Padahal sebelumnya nggak ada.
Berarti kan sudah terjadi perubahan, toh? Bahkan ketika mau pulang, oh nih istri saya nih Pak, katanya, video call lagi. Sebelumnya kan nggak pernah kayak gini kan, saya bilang. Waktu kemarin yang telepon yang 1 bulan yang lalu kan nggak ada kayak gini kan. Harusnya kan kamu sudah melihat perubahannya kan. Sekarang menangkan hati istrimu gitu. Saudara, hari-hari ini saudara, ada sesuatu yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita kalau saudara nangkap ya. Nangkap dan mulai hidup dengan cara yang baru ini. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata sekali. Senyata saudara berbicara. Begini saudara. Kalau saudara mengucapkan sesuatu perkataan. Tuhan bilang kepada Petrus begini. Petrus itu saudara ketika dia itu mengikut Tuhan saudara ya. Berkali-kali saudara Petrus ini dia itu merasa selalu tertemplak sekali saudara. Sampai-sampai saudara dia itu begini saudara, dia menemukan begini. Ini juga termasuk para rasul yang lain. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Gimana sih sebetulnya mengasihi engkau Tuhan. Kalaupun engkau ambil nyawaku, kan nggak masalah juga. Saya juga benar-benar nggak masalah. Tetapi dia merasakan, para rasul ini merasakan dalam hatinya, rasanya belum gitu. Makanya kan Paulus mengatakan, kalau engkau memberikan nyawamu untuk dibakar, kalau engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong. Tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada gunanya. Saudara, ketika mereka bekerja keras gitu, melakukan segala tugas pelayanan. Lalu saudara, harapan mereka, saudara, harapan mereka akan mendapatkan pujian gitu, dan kan kondisinya kita yang tahu hati kita, apakah kita sudah memuaskan Tuhan atau tidak. Kita tahu, pasti kita tahu. Saudara, kalau kita benar-benar duduk di kaki Tuhan, kita akan tahu ada sesuatu yang kurang dalam kita mengasihi Tuhan. Dan ternyata tahukah saudara, itu sebetulnya juga adalah satu dalam tanda kutip jebakan Tuhan bagi kita untuk kita terus datang kepada Dia. Saudara, ketika Petrus merenungkan di dalam hatinya begini, saudara. Tuhan, sebetulnya Engkau di mana sih ya? Jadi ketika Tuhan menampakkan diri sampai ketika pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada dia, lalu sampai 40 hari gitu ya. Pada waktu itu kan Petrus itu belum punya pengetahuan bahwa akan bisa terjadi seperti itu. Kan pada waktu kan dikasih makan kan, makan ikan itu ketika dia berikan kepada Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan hanya memandang dia, setelah selesai itu kan ceritanya kan dia langsung pergi. Menghilang lagi Tuhannya kan. Pada waktu itu saudara, Petrus belum tahu benar-benar gitu. Sorga itu, karena kan belum dimasukinya. Ini kan hanya imannya dia, jadi ketika perkataan-perkataan Tuhan itu. Jadi saudara, waktu dia menjalani hidupnya, ketika sampai kepada usia sekian, berarti kan alam pikiran dia itu kan pasti dipengaruhi oleh jemaat-jemaat, oleh masalah-masalah yang ada, gitu ya. Kadang-kadang saudara, karena sibuknya pekerjaan gitu, pekerjaan pelayanan gitu,
pelayanan untuk membagikan firman. Kadang-kadang saudara, misalnya ada yang pesta, dia harus pergi ke sana gitu ya. Dia harus, pokoknya ya sama seperti Tuhan dulu lah gitu. Tapi Petrus ini lama ceritanya. Prosesnya lama. Jadi saudara, Petrus ini setiap harinya kira-kira seperti kita ini, saudara. Dia terus merenungkan tentang Tuhan. Jadi setelah kenaikannya ke surga itu, setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, itu kan ada masa-masa di mana sepertinya Tuhan tidak ada. Dan ternyata ini adalah ujian perjalanan bagi kita untuk mengalami Tuhan itu nyata setiap hari. Tetapi secara daging kita tidak mengalaminya. Jadi memang ada hal-hal kita mengalami hal supranatural. Tetapi saudara, hal-hal supranatural ini adalah satu bonus untuk menarik kita. Karena mungkin kita sudah, aku butuh sekali engkau. Karena pikiran kita masih tetap di pola yang lama. Kita belum mendengarkan perkataan Tuhan dan mempercayainya. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Aku pulang untuk mempersiapkan tempat. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tahukah saudara? Mungkinkah tempat itu belum siap? Gak mungkin. Dari dulu tempat itu sudah siap. Cuman karena konsep kita, pikiran kita belum akhir zaman, belum terjadi ini, belum terjadi itu, kita sudah mengkotakkan Tuhan atas setiap firman ini. Kita interpretasikan soalnya. Jadinya begini saudara, apa yang kita percayai, jadilah seperti itu. Oke, catat dulu ya. Apa yang kita percayai, jadilah seperti itu. Oke, nah, pola seperti itulah yang harusnya kita terapkan. Dia bilang apa? Kan dia pernah bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ketika Tuhan bilang tentang murid-muridnya, bahwa murid-muridnya ini bukan berasal dari dunia ini. Itu firman, saudara. Cuman karena kita lahir di bumi, kita lebih percaya kepada keadaan kita daripada firman. Disinilah firman itu tidak berdaulat. Saudara, ketika saya tadi meninggalkan gitu ya, meninggalkan Bapak itu tadi ya, saya meninggalkan. Yang saya tinggalkan adalah perkataan-perkataan. Dan iman saya, karena perkataan itu kan melekat dengan Tuhan. Jadi yang bisa dipegang orang, perkataan. Kan yang bisa kita pegang dari orang itu apanya? Kan perkataannya. Kalau dia membohongi perkataannya, kan kita kecewa. Apalagi Tuhan. Orang saja kita karena kita tulus, kalau kita dikecewakan oleh perkataan orang, dia nggak pegang perkataannya, kita kan nggak percaya sama orang itu. Tuhan, perkataannya lah yang kita pegang. Oke? Jadi dengan perkataan ini, nah, perkataan-perkataan ini, saudara, jadi ketika kita mendengarkan perkataannya, oke, dari dalam Alkitab, ada hal-hal yang baru yang dia katakan kepada kita. Kita pegangkan itu. Apa yang kita bisa pegang? Jadi ketika Tuhan bilang, saudara, kita sudah dirampasnya, katanya kan, ingat kan? Kan kalau interpretasi kan, anak manusia katanya. Anaknya itu katanya dibawa, dirampas katanya kan. Kan di dalam kita ini konsep kita
Anaknya itu anak perempuan itu. Ya kan? Kan menurut konsep itu, menurut interpretasi, nggak mungkin kita. Terlalu muluk-muluk kalau kita. Padahal tahukah saudara? Memang kita mesti dirampas. Harus dirampas dulu. Artinya saudara, tahukah saudara artinya apa? Ketika dia mau mengajari kita, kita ini benar-benar harus dikeluarkan dari kemelut dunia ini. Baru kita bisa mengerti. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu menunggu kemelut ini selesai. Nggak perlu menunggu masalah kita selesai. Nggak perlu kita menunggu sakit penyakit kita selesai. Nggak perlu kita menunggu sekian waktu lamanya. Pikiran kita harus menerima perkataan Tuhan. Petrus, kamu tahu nggak? Aku bersama-sama dengan kamu. Apa kamu nggak ingat? Jadi saudara, karena pada waktu itu saudara, Petrus itu jadi ketika Tuhan menanyakan dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dia nggak mengerti saudara. Sampai 3 kali gitu. Dia nggak mengerti. Yang diharapkan Tuhan dari kita, kalau kita benar mengasihi dia, percayakah kita perkataan? Perkataannya loh yang kita pegang. Jadi perkataannya ini tidak lepas dari Tuhan. Tidak terlepas. Dan nanti saudara akan melihat rasanya itu Tuhan di mana-mana. Rasanya sekarang itu bukan lagi seperti kemarin. Kalau misalnya kita begitu dikuasai oleh informasi dari dunia ini, tahukah saudara? Aduh rasanya, udahlah Tuhan ambillah aku ini. Cepatlah Tuhan datanglah, angkatlah kami ini. Ketipu kita saudara dengan pengertian tentang pengangkatan. Semua orang interpretasi sampai hari ini. Jadi saudara, kita ini bawa kabar baik sebetulnya bagi banyak orang. Tetapi saudara, memang tidak mudah. Tetapi saudara, kalau sampai nanti, lihat ya ukurannya ya. Ini penting. Perkataan ini setelah ini penting. Kalau ngambil pakai air putih, itu ada nggak? Perhatikan ya. Saudara, apa artinya dia akan menyatakan diri dengan sangat jelas nanti? Dia datang bersama-sama dengan orang kudus. Dan semua orang akan meratap katanya. Tahukah saudara? Jadi dengan persiapan yang ini, dia kerjakan diam-diam di antara kita. Kita ini sudah dipersiapkan sejak dari semula. Masih terima perkataan ini ya, jangan ditolak ya. Karena ini firman. Dengan mudah saudara menemukan perkataan ini dalam Alkitab. Oke? Sebelum Yesus tampil, oke, itu sudah ada pekerjaan yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Yohanes. Oke? Jadi Yohanes melakukan persiapan supaya nanti orang-orang itu siap. Oke? Menerima perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan berbeda dengan perkataan Yohanes. Yohanes itu mempersiapkan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang dimaksud kerajaan sorga itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang turun. Pada waktu itu, Yohanes sekalipun, Yohanes saja tidak tahu apa arti yang dia katakan.
Dia hanya bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke? Bertobat katanya. Ayo siapkan hati kalian. Oh ya, pokoknya dia sudah datang nih sekarang. Nah, dia persiapan ya selama ya 7 tahun ya. Nah, lalu saudara ketika Tuhan muncul, dia itu melanjutkan pekerjaan. Pekerjaannya berbeda dan dia itu menghadirkan kerajaan sorga. Lalu dia mengucapkan terhadap murid-muridnya ini, saudara. Jadi semua murid-murid ini sudah lebih dahulu itu ada Roh Kudus yang mengerjakan mereka. Sampai ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka layak untuk menerima pekerjaan Tuhan atau manifestasi. Itulah sebabnya disebut mereka jadi rasul. Jadi murid. Polanya tetap sama. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita ini sudah dikerjakannya dia. Secara diam-diam bahkan tidak kita sadari. Nanti berikutnya ketika 1 tahun yang lalu saya sadar gitu. Saya jadi ingat pertama kali saya dapat firman Wahyu pasal 12 itu. Ketika saya baru lahir baru gitu. Saya dapat itu tersimpan sekian waktu lamanya. Setelah 12 tahun itu saya melihat, oh, di situ benar-benar saudara pengertian tentang anak itu. Tadinya saudara pikirannya saya. Dan ternyata itu penting untuk menstimulasi kita. Menstimulasi saya. Supaya saya yakin akan pekerjaan Tuhan. Dan tahukah saudara? Kita semua ini saudara telah dipilihnya sejak dari semula. Siapapun saudara yang mendengarkan perkataan ini. Seperti itulah proses kerja Tuhan. Proses yang panjang. Entah siapapun kita, tidak peduli. Asal saudara bisa menerima perkataan ini. Bahwa engkau tanpa saudara sadari, kita sudah dipilih sejak dari semula. Bukankah perkataan ini saudara dulu sangat ini sekali saudara ketika Pak Andreas sampaikan kepada kita? Masih ingat itu? Sudah ditentukan dari semula. Saudara, walaupun sepertinya pelajaran itu terlalu tinggi, tapi entah kenapa kita mempercayainya. Kita sangat bergelora waktu itu mendengarkan perkataan itu. Walaupun kita tidak tahu bagaimana caranya itu terjadi. Sama seperti Yohanes. Ketika dia mengucapkan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat katanya. Itu adalah perkataan nubuatan. Dan orang yang mendengarnya, saudara, itu benar-benar mereka takjub sekali, saudara. Perkataan dia itu benar-benar membuat bangsa Israel itu bertobat. Lihat, perhatikan saudara orang-orang yang datang kepada dia. Jadi selanjutnya saudara, ketika selesai pekerjaannya, maka disitulah Tuhan bisa bekerja. Oke? Jadi sekarang ini saudara, ketika dia mulai dengan leluasa nih berbicara kepada saudara, mengatakan sesuatu, dan cobalah lebih fleksibel sama Tuhan. Ingat dosa kita sudah diampuni loh. Ya. Bukan masalah, bukan jadi misalnya seperti yang kebablasan ya. Yang orang kasih karunia itu kebablasan. Bukan seperti itu maksudnya. Saudara, sekarang ini adalah bagaimana sekarang jadi ketika kita itu sekarang kamu sudah di sini loh kata Tuhan. Kita mesti di atas nih. Jadi ketika kita dihakimi pun, kan kalau kita lihat saudara, penghakiman nanti itu kan, yang kita bayangkan dulu kita ada di hadapan tahta itu, lalu dibongkar semua rekaman tentang kita, lalu itu kan konsep yang lama. Bukan itu. Sekarang ini saudara,
kita itu dihakimi di tahtanya. Jadi ketika seperti kita dihadapkan kepada dia. Saudara, ketika Benihim mengalami itu, saudara itu adalah konsep yang lama. Sekalipun dia dapat mimpi, oke, betul dia mengalami seperti itu ya. Tapi tahukah saudara, ada sesuatu yang tidak disadari oleh orang banyak adalah ternyata di alam roh, si jahat itu membuat tiruan-tiruan. Jadi dia membuat gambaran-gambaran supaya orang percaya bahwa seperti itulah caranya. Padahal kalau kita mau jujur, mungkinkah bagaimana kita boleh masuk ke surga kalau kita itu tidak tahu benar-benar apakah kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kan kita yang tahu tentang hidup kita. Kalau kita tidak diuji, kalau kita tidak dihakimi, bagaimana kita bisa mengerti tentang diri kita? Bukankah jadinya nanti, nanti tiba-tiba ujung hitung-hitungan semua. Karena kamu percaya sama Tuhan, bisa masuk ke itu penipuan, saudara, seperti itu. Enggak begitu. Yang ada adalah sekarang ini prosesnya kita diuji setiap hari lewat keadaan. Hal-hal yang kecil yang kita alami. Benarkah kita terpaut kepada Tuhan? Diizinkan ngalami sakit, diizinkan ngalami apa saja gitu. Hati kita ada di mana? Melekatkah kita masih kepada Tuhan? Saudara, kalau kita tanya diri kita, jadi waktu Petrus itu, saudara, dalam perenungannya, saudara, dia selalu merasa dirinya itu, aduh Tuhan, apa sih yang bisa aku lakukan? Seandainya Tuhan, aku persembahkan pun tubuhku ini. Tahukah saudara kenapa Petrus itu memilih disalibkan untuk terbalik? Saudara, disalibkan untuk terbalik itu, saudara. Itu, saudara, kan seluruh cairan itu kan keluar ya, kayak ditumpahkan kita gitu. Coba saudara tes, saudara sujud begini gitu, sujud sampai ini, kepala saudara ke bawah. Itu kalau lama-lama, saudara, itu seluruh cairan kan akan keluar ke sini. Itu baru posisi seperti itu. Berapa kali saya coba? Lagi sujud gitu, saya nggak sanggup. Jadi ketika saya berdoa itu lebih baik saya bersandar gitu. Atau kadang-kadang ketika sudah lama gitu nggak kuat bersandar lagi gitu ya, saya cari posisi yang tepat, tetapi bisa konsentrasi penuh untuk mendengarkan, untuk terjadi dialog gitu. Saudara, ketika kita punya hati yang tulus, ketika setiap hari kita izinkan Tuhan ini kita menilai hati kita gitu, di mana yang salah gitu setiap hari gitu. Saudara, akan kita temukan kita akan mendapatkan upah. Upahnya itu apa? Upahnya Tuhan, upahnya pengenalan akan Tuhan. Upahnya apa? Dia beritahukan kita rahasia. Rahasia apa? Rahasia hatinya yang paling dalam. Kita akan mendengarkan perkataan begini. Kalau kamu tahu hatiku yang terdalam. Dan kalau kamu tahu sebetulnya hatiku ada di dalam kamu. Karena engkau adalah ciptaanku. Maka saudara, kita akan menemukan setiap hari, saudara, apa yang dialami Tuhan. Jadi ketika dia curhat tentang hatinya yang paling dalam. Tentang bagaimana perasaannya terhadap manusia yang meninggalkan dia. Terhadap orang-orang yang dulu mungkin ketika pertama kali orang itu ditangkap oleh Tuhan gitu ya. Bisa buka dari sakitnya, mereka menyembah dia. Mereka melayani Tuhan. Tetapi ketika diambil itu, atau ketika hati mereka terpaut kepada pelayanan,
Lalu mereka tidak punya lagi kasih yang semula kepada Tuhan. Dan orang ini tidak sadar bahwa dia sudah tertipu oleh pencapaiannya di dunia. Pencapaian apa sih yang sudah kita raih? Dan tahukah saudara, waktu di masa sebelumnya mungkin, dia itu tarik kita begini. Ini yang saudara pasti juga nanti suatu saat alami. Dia akan tarik kita untuk tidak memikirkan. Sudah, pokoknya kamu gak usah pikirin dulu ini, pelayan ini, apapun ini, gak usah pikirin. Oke? Kita dengan dia. Saya dengan dia, bicara dengan dia. Wah, seperti yang saya katakan saudara, itu diproses rasanya. Aduh, seperti Yohanes yang di Pulau Patmos itu. Wah, itu kalau ingat itu saudara rasanya tersiksa gitu. Sampai nggak tahu gitu. Tahu lagi lah. Tadi engkau bilang aku, tapi sekarang saya merasakan itu saya. Gitu. Itu apa namanya goncangan itu. Ketika yang waktu pertama kalau saudara ingat ya, wah ngomong, oh ya mungkin saudara bisa lihat sendiri lah. Sampai pada waktu itu saudara kan saudara masih ingat dulu. Nah udahlah tuh kan, mau saya sendiri pun nggak tahu, saya pun nggak tahu. Nah, gitu. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Karena apa? Dia lihat hati kita. Itu perjalanan ternyata. Nah, jadi saudara, setelah sejangka waktu saudara, kita rasanya wah udah enjoy gitu ya. Wah nikmati Tuhan. Nggak ada beban pelayanan. Ya. Nah, gitu ya, nggak harus mendoakan orang. Nah, yang penting makan, minum cukup lah, sudah gitu ya. Tenang. Tetapi saudara, lalu ketika kita dalam posisi itu saudara, tiba-tiba saudara, dia itu mulai memberikan sedikit bebannya kepada kita. Ini kan nyaman ya, kita nggak perlu pikirin lagi kan. Kita nggak perlu pikirin terlalu banyak gitu kan. Rasanya lah udah gitu ya. Tapi saudara, sekarang ini saudara, kan kita sudah agak tenang nih sekarang. Cuman kan kita tidak tahu nih apa yang sedang terjadi nih. Ternyata tahukah saudara? Segala sesuatu tergantung di kita. Tanda kutip ya. Perhatikan. Sekarang kita punya firman. Sekarang kita tahu kita menyatu dengan Tuhan. Oke? Karena yang dipakai untuk memulihkan segala sesuatu itu juga kita. Kan Tuhan itu tidak langsung dia datang memperdengarkan suara dari surga. Enggak. Itu akan ditiru. Itu akan ditiru oleh manusia. Oh, dia tidak akan pakai itu. Itu pekerjaan yang bisa ditiru manusia. Dan mereka akan buat nanti penipuan. Oh, seperti datang dari surga gitu. Bukan begitu? Ya. Nah, saudara, di depan mata kita, saudara, apa yang tertulis dan orang mengucapkan itu semua, itu tanda dan segala macam, tanda binatang, oke. Dan itu sudah merujuk ke situ. Tetapi tentang bagaimana penggenapannya, detailnya, saudara, hanya Tuhan yang tahu. Artinya hanya Tuhan yang tahu ini, saudara. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menantikan pergerakannya, saudara, kita nggak ngerti nanti.
Saudara, banyak orang sudah mereka bahwa oh nanti akan begini, nanti akan muncul ini, akan muncul itu, oke. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu tidak terduga. Kalau ada orang yang sudah menduga akan kayak gini, ya boleh dipastikan saudara, itu adalah tipuan-tipuan. Kalau ada orang yang mengatakan, oh akan terjadi begini, terjadi begitu, wah. Saudara, hanya orang yang duduk di kaki Tuhan setiap hari yang akan mengerti mana Tuhan sesungguhnya. Saudara, sampai nanti saudara, dari dalam diri kita ini, kita akan tahu sendiri apakah si jahat itu masih bisa keluar atau tidak. Karena hanya kitalah pintunya untuk dia boleh bermanifestasi. Saudara, sekarang ini saudara, kan saudara sudah dengar ya tentang bagaimana bahwa ternyata kan itu kan rekayasa ya. Sudah mulai kelihatan. Sekarang dia ucapkan bahwa yang justru ketika orang terpapar Omikron, justru si COVID itu akan jadi kayak flu saja. Jadi dia kayak vaksin jadinya. Si Omikronnya gitu. Ini kan perkataan dia. Dan memang pasti dia punya dasar untuk mengatakan itu. Ya. Nah, saudara, di masa sekarang ini ketika kita mulai ini. Jadi ini sedang masa-masa kita mulai mengerti ini sekarang. Kita sedang masuk waktunya Tuhan. Oke. Ada satu percepatan yang sangat luar biasa ketika kita mulai menemukan pola kerja daripada Tuhan. Ada satu percepatan. Saudara pikiran kita ini lebih mudah mempercayai kita harus melewati 1335 hari. Daripada kita itu menunggu waktu Tuhan yang melakukannya. Saudara, ketika Tuhan sudah mulai bekerja di dalam kita dan landasannya sudah mulai terbangun, saudara, maka pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia ini, saudara, itu makin terbuka di depan mata kita. Ketika kita sudah mengetahui pola kerjanya. Jadi saudara, kepercayaan di konsep di pekerjaan yang kedua itu akan segera berakhir. Tahukah saudara? Pekerjaan yang kedua itu benar-benar saudara sebetulnya Injil itu sudah sampai. Injil, maksudnya Injil ini ya. Sebetulnya Taurat itu juga Injil ya saudara ya. Sebetulnya. Karena Injil itu kan kabar baik dari Tuhan. Jadi ketika mereka mendengarkan Taurat yang pertama itu mereka dengarkan ketika mereka sudah mulai menyeberang itu ya. Wah. Itu mereka benar-benar saudara mendapatkan kabar baik. Ya. Nah, jadi setelah pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan kasih karunia, zaman kasih karunia. Tahukah saudara? Itu boleh dikatakan itu lebih banyak Kristen plus Katolik daripada semua agama yang lain. Artinya apa? Artinya saudara, bahwa pekerjaan yang kedua boleh dikatakan itu sudah mencakup seluruh bumi ini. Oke, sekarang pekerjaan tahap ketiga. Pekerjaan tahap kedua artinya jadi begitu semua orang sudah menerima perkataan itu ya dari berapa persennya gitu ya. Ya. Kan kalau 2/3 saja kan dianggap sah katanya kan. Kalau dalam pemungutan suara
Kalau di anggota dewan harus 2/3 plus 1 katanya kan. Itu persentasenya yang hadir gitu. Nah, saudara, jadi sama itu saudara. Jadi sekarang ini saudara, pekerjaan tahap yang ketiga ini saudara. Ini kalau hitungannya dimulai dari tahun 91 sudah 30 tahun. Ya, 30 tahun lebih. Nah, saudara, kalau kita hitung-hitungan waktu Tuhan dulu di muka bumi sudah mendekati ya. Selesai gitu. Nah, saudara, kalau kita melihat sekarang bagaimana Tuhan kerjakan sesuatu di kita ini. Kalau saudara sudah mulai menangkapnya. Dan mulai menerima dan makan firman-Nya setiap hari. Makan perkataan-perkataannya. Apapun yang dia sampaikan kepada saudara setiap hari. Saudara makan. Saudara mengatakan, ya Tuhan. Dan saudara mulai menerapkan perkataan-perkataan ini dalam kehidupan saudara setiap hari. Terapkan. Saudara terapkan dan saya yakin saudara. Semua kita pasti yang namanya. Sekarang saja kita kan sudah mengalami. Bagaimana sampai 343 hari. Setiap hari ada sesuatu yang Jadi saudara, segera di depan kita ini saudara, kita akan dibawa dan sedang dibawa mulai mendapatkan bebannya dia gitu. Memberitakan kabar baik ini bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Tepat ketika saudara mulai membicarakan, saudara merenungkannya, saudara mengizinkan firman itu menguasai alam pikiran saudara, maka saudara akan melihat bagaimana firman itu menjadi nyata di dalam saudara. Dan saya yakin sekali saudara, setiap hari kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru tentang Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman yang baru. Saudara akan takjub sekali. Saudara, akan ada satu di dalam saudara, yaitu ketekunan. Kan saudara sudah mengalami Tuhan nih. Saudara akan lihat. Saudara mulai bilang kepada Tuhan. Tuhan. Ini saudara saya setiap hari secara otomatis jadi mempraktekannya. Jadi bukan lagi karena karena saya butuh Tuhan, nggak mau melepaskan Engkau Tuhan, nggak mau terlepas, bukan. Ada satu yang kita alami saudara, yang membuat kita benar-benar mengerti bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Itu bukan ini ya, itu benar-benar real. Harus real, kalau nggak real nanti runtuh bangunan saudara. Makanya dikatakan harus bangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar batu. Harus di situ. Harus ada tempat berpijaknya. Sehingga tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Jadi saudara, ketika berkali-kali saudara, Petrus itu, rasanya saudara, Tuhan, kapankah aku mengalami perjumpaan dengan Engkau nyata lagi? Karena ujian waktu yang dialaminya ketika dia ada di muka bumi. Tetapi untuk mempercayai bahwa dia ada bersama dengan Tuhan, itu sesuatu yang butuh ketekunan, saudara. Dan dia mengizinkan Petrus itu seperti tidak mengalami Tuhan gitu. Sehingga dia itu harus
rasanya itu, aduh gimana, di mana Engkau Tuhan? Bawalah aku Tuhan. Apa yang kau minta sekarang aku persembahkan? Memang iya, kamu akan persembahkan hidupmu. Kamu akan terpisah dari dunia ini. Tuhan berkata, saudara, bukankah aku katakan engkau berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Itulah perkataan yang mesti saudara pegang. Perkataan-perkataan itu, saudara, itu sebetulnya kenormalan kita. Saudara, kalau kita mengatakan kita ini ciptaan yang lebih tinggi dari segala ciptaan yang lain, maka kita ini, saudara, adalah bagian daripada Tuhan. Yang membedakan kita dari Tuhan cuman tahtanya. Yang membedakan antara Firaun dengan Yusuf masalah tahta ini. Bagaimana caranya Tuhan memerintah? Dia memerintah bersama dengan kita. Kenapa kita mesti dihakimi? Kepercayaan kita, keyakinan kita. Kenapa kita mesti diuji setiap hari? Supaya kita itu mengerti apakah kita sudah ditaklukkan atau belum. Kenapa rasanya setiap hari kita mesti datang kepada Tuhan? Bukan karena rutinitas. Kalau rutinitas itu Taurat. Dia nggak mau itu. Pekerjaannya sudah berlanjut terus. Bukan ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita sakit seperti yang saya katakan. Dalam keadaan pusing-pusing, saudara, saya masih sempat pergi ke rumah sakit. Ya, doakan, angkat tangan, berkali-kali saya sampaikan firman. Tadi dia mau, mungkin karena ini ya, itu kayak, mau bangun gitu ya, mau ke toilet katanya gitu. Mungkin malu ya kalau dia buang air di pispot ya. Gue dulu. Dan gitu sampai, cukup. Gimana rasanya? Nggak tahu mau nyampaikan apa. Tetapi saudara, ketika kita setia, kita pegang firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Ketika mulai bicara, ketika kita mulai menyembah, menyanyi untuk Tuhan, mulai merasakan sedikit aliran-aliran hidup. Itu sudah cukup. Begitu dengan tenang, Tuhan, pasti Engkau berbicara bagi kami. Dan terbukti kan setiap hari kita begitu. Setiap hari kita begitu, saudara. Tahukah hasilnya? Hasilnya semakin kita ditaklukkan kepada Tuhan. Semakin engkau merasakan Tuhan setiap hari. Rasanya tempat pekerjaanmu menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Kemanapun engkau pergi, rasanya keluargamu menjadi berbeda. Rumah tanggamu menjadi berbeda. Dan harus berbeda. Karena engkau pegang firman Tuhan. Tuhan, engkau ada di sini. Ucapkan di dalam rumah tanggamu. Tuhan, damai sejahteramu ada di sini. Sukacitamu ada di sini kan Tuhan. Berkatmu ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kita diuji, jangan takut. Bukankah Tuhan ada dalam kita? Bukankah firman-Nya tinggal dalam kita? Pegang firman-Nya. Dalam keadaan sesulit apapun, pegang firman-Nya.
Dan tahukah saudara, kondisi seperti inilah yang kita akan bawa sehingga kerajaan Allah makin meluas. Tahukah saudara artinya memerintah? Bukankah saudara kita mesti mengalahkan musuh dengan apa? Bukan dengan senjata. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kan? Saudara, ketika saudara sekarang ini saudara orang mulai menerima. Saudara, para pendeta-pendeta sekarang yang sudah agak maju sedikit ya. Mereka itu benar-benar sudah bisa mulai mengesampingkan, men-skip nama Tuhan Yesus gitu. Tetapi orang itu bisa menerima Tuhan walaupun sebetulnya dia itu tidak menyebut nama Yesus. Tapi orang itu menerima. Karena kan ceritanya begini. Karena ketika aku sakit, ketika aku tidak punya pakaian, engkau berikan aku pakaian. Dan sebagainya gitu. Apapun yang engkau lakukan buat saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ketika kita diterima oleh orang lain, ketika kita didengarkan oleh orang lain, maka orang itu menerima Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika orang menolak kita, mereka sedang menolak Tuhan. Tetapi saudara, bukan berarti kita jadi seperti zaman yang dulu kayak Elia gitu kan. Seperti murid-murid langsung kebaskan gitu kan. Maukah kami memanggil? Itu kan karena perkataan-perkataan Tuhan. Enggak, kamu nggak tahu roh apa. Nah, itulah ujian-ujian yang kita alami setiap hari dimurnikan oleh Dia. Jangan takut. Ujian itu adalah sebagai sarana untuk kita mendapatkan bagian kita dari Tuhan. Dan Tuhanlah bagian kita. Tetapi mengenai tingkatan yang kita terima dari Tuhan, itu surprise setiap hari. Surprise. Saudara, kalau kita bisa tekun setiap hari sampai dengan hari ini, tahukah saudara? Itu karena Tuhan. Itu karena firman. Tahukah kenapa kita terus bisa mendapatkan perkataan-perkataan yang baru setiap hari? Bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang sudah mengerjakannya. Dan bagian kita adalah menerima perkataannya. Makan perkataannya. Waktu kita makan perkataannya, segala pemberontakan dalam kita yang membuat kita malas ketemu dengan Tuhan, itu ditundukkan. Jadi rohnya itu saudara di dalam kita itu bisa makin naik. Membuat kita bisa dengan tekun. Bukan seperti yang kemarin ngambang. Ngantuk kita gitu ketika kita di hadirat Tuhan. Tidak. Saya merasakan buktinya setiap hari saudara. Rasanya ditarik terus untuk bersekutu. Iya saudara. Rasanya ditarik terus. Dan ada ujian berikutnya. Ketika kita nanti mulai membawa kabar baik ini kepada siapa saja. Wow, saya percaya saudara pekerjaan Tuhan di depan kita ini luar biasa. Dan kalau Tuhan katakan, sudah waktunya. Sekarang pintunya kubuka katanya gitu. Sekarang kamu boleh bepergian lagi. Kalau aku sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Terjadi, mesti terjadi. Amin, saudara. Mari kita lihat perkataan Tuhan ini dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan saudara, kita mesti mengambil kesempatan ini, saudara. Saudara, saya sangat yakin sekali, saudara, ketika saudara terus melembutkan hati saudara duduk di kaki Tuhan,
ada satu kebahagiaan yang saudara belum pernah miliki sebelumnya. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa ditukar oleh apapun. Baik, saudara. Saya akhiri sampai di sini, saudara. Kita bisa lanjutkan besok lagi ya. Besok berarti 344. Baik, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Anugerah-Mu sudah menolong kami semua. Perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan kalau kami juga beristirahat malam hari ini. Kami beristirahat dengan penuh damai sejahtera di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Besok kami juga bangun dengan tubuh yang fresh. Kembali kami bersekutu dengan Tuhan yang sangat nyata bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.